Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan nama budaya untuk kita semua. Kembali lagi di Ekspedisi Alam Lain bersama saya, Bambang Bayam. Mi Jetin orang. Mijetin saya istri. maksudnya saya. Mi itu kan saya. Mi Mijetin istri orang lain. Ini kan Wah, bahaya itu. English please gitu ya. Saya Gus Robin. Katanya English please. Benar, I am Gus Robin gitu. I am from Indonesia. Oke, kali ini kita akan membicarakan tentang pohon-pohon gaib, Gus Robin, yang beberapa dalam penelusuran kita ya, dalam perjalanan penelusuran kita ini ada beberapa pohon-pohon gaib yang kita temukan. Sebenarnya ada banyak jenis pohon gaib ini, di mana setiap jenis pohon gaib ini memiliki fungsinya masing-masing, Gus Robin ya. Ada fungsi, ada Yes. English please. Yes. Kalau Gus Robin lihat how much nih, how much the Money. How much money? no the tree Trees. Dark trees. Ya, pohon gelap ya. Pohon gelap itu apa aja? ada berapa banyak jenis sih kalau Gus Pohon Robin lihat? kebakar itu pohon gelap. bukan ini yang gaib deh. Sebenarnya pohon itu semuanya sih hampir rata itu pohon besar. Pohon buah, pohon besar. Yang isi jelangkungnya mungkin gitu, atau isi gos. Ada gosnya ya. Gosong. Nah, Gini, kan Gus Robin dalam beberapa waktu lalu ya penelusuran kita pernah bertemu dengan pohon yang berduri gitu, yang katanya ketika ada makhluk jahat gitu ya, makhluk gaib jahat itu bisa dipecut gitu, kayak melindungi lah pohon ini. Terus pernah juga Gus Robin lihat pohon emas ya katanya, yang kalau katanya Gus Robin nih pada waktu itu ketika ada pohon emas di atas rumah itu makmur si pemilik rumah ini. itu kan pohon gaib. Iya, maksudnya memang pohon gaib dari gaib. tadi. Oh, iya. Bukan. Oh, bukan pohon nyata. Saya kira pohon nyata. Oke, no problem. Ya. Iya, dari tadi saya ngomongin pohon gaib. Ya, oke. I'm fine. Ada berapa jenis nih Gus Robin yang tahu? Gus Robin tahu pohon gaib. Saya kira pohon nyata. Pohon nyata sih banyak. Saya juga bisa ngelihat. Ada pohon besar yang punya akar yang bisa melilit. Melilit. Pohon besar. Jadi ini fungsinya gimana? Melilit makhluk gaib, menyerang makhluk gaib. Tapi ini biasanya ada pohon gaib ini kebanyakan di hutan-hutan kuno. Ada lagi makhluk gaib seperti pohon. Memang pohon ya, tapi seperti mempunyai muka, Siluman. wajah. Kayak tren gitu ya. Ya mungkin. Makhluk tren. Sulit dijelaskan yang ada ya. di Irlandia kalau Jadi ini bisa, mukanya ini bisa seperti pohon, dia diam. Tapi ketika ada makhluk gaib yang ingin menyerangnya atau menebangnya, dia muncul seperti keluar tangan, muka keluar, kakinya ini akarnya. Inilah nyerang, melilit, menyerang. Tangan dan ranting-rantingnya ini menyerang makhluk gaib yang dengan pecut gitu. Iya, atau dipegang gitu, diikat. Iya, diikat. Pokoknya seperti akar ini yang bekerja paling banyak. Oke, itu yang bisa hidup ya. Terus ada lagi yang katanya ada duri-durinya. Ya, yang duri-durinya ini itu ada pohon tertentu, tapi ini seperti pohon pelindung. Jadi fungsinya dia melindungi, ya melindungi. jelas. Caranya melindungi? Ini pohonnya ini berawal dari seperti pohon biasa yang tidak berduri. Seperti sebuah rumput. Tapi besar. Rumput berbuaya. ilalang besar. Berawal ilalang besar. Biasanya dia diam dia. Pohon ini biasanya sendiri. Misalkan ada ilalang banyak, dia sendiri. Nah, ini pohon khusus dia, pohon gaib khusus. Ini sudah mencurigakan kenapa dia sendiri yang agak jauh kawanannya. Nah, ketika mau ada makhluk jahat mendekat dan mau mencabut atau mau melakukan hal-hal yang buruk padanya,
ini dia langsung seperti Membesar begitu. ya, membesar. Daerah Berduri sekitar, gitu. ya, daerah sekitar. Lalu dipecut gitu. Ya, jadi sebenarnya sistem ini adalah sistem perlindungan tubuh pohon-pohon gaib ini. Nah, kalau pohon emas itu, Ya, pohon emas. ini pohonnya itu daunnya itu emas dia. Jadi memang benar kegunaannya, manfaat dari si pohon ini iya. membuat makmur. Ya, gininya Yang biasa seperti diinanginya pohon gitu. seperti pohon biasa. Tapi Oh, daunnya ini daunnya emas. yang warnanya emas. Warnanya agak kemasan. Nah, kalau Ada nggak pohon api gitu? rambat api ada. Rambat Pohon api. pohon rambat api. Pohon rambat itu kayak benalu gitu. Iya, kayak Itu berapi gitu. warnanya merah dia. Biasanya dia itu ada di dekat gunung berapi. Nah, pohon di air juga ada. Yang merah, yang api ini fungsinya apa? Dia ada fungsinya kah? Sepertinya melindungi tempat sekitar juga. Jadi gimana caranya melindungi dia? Membakar gitu. Seperti yang berduri. Tapi dia membakar. Ya, menipu. Cuma bentuknya ini seperti benalu. Tapi di bawah tempatnya di tanah. Biasanya dia ini ada sendirian. Tidak ada pohon di sampingnya. Jauh pohon di sampingnya. Di pohon gaib lah itu ya. Iya. Yang jika di air itu seperti ganggang. Melindungi juga fungsinya. Ujungnya itu mengikat seperti rantai, benar-benar seperti rantai. Lalu Mengikat tenggelamkan, habis, gitu. ya, mengikat habis. Mengikat habis makhluk di air itu. Ada nggak yang Ada lagi pohon di air itu, di air paling juga banyak, di hutan paling banyak pohon aneh-aneh. Ada seperti pohon lotus atau tunjung. Itu dia seperti hidup. Mekar kucuk menunjuk. Jadi ini pohon ini, kalau pohon ini pohon yang besar, sebenarnya ini menjadi rumah seseorang makhluk gaib. ada yang jadi, ada yang fungsinya rumah. Iya, ini kalau dia mau keluar dia, terus dia. Nah, ini biasanya siapa yang bisa memiliki pohon tersebut adalah yang dikehendaki oleh pohon tersebut. Jika tidak dikehendaki, dia tidak bisa tinggal di sana. Si tunjung ini ya. Iya, dia yang memilih. Lalu ada nggak yang aneh kayak tunjung itu kayak pohon emas ini, atau yang Sepertinya pohon gaib juga termasuk kalpa ya. jadi kita ada tentang pohon kalpa ya di video-video sebelumnya, tentang kebanyakan sih tentang surga ya. Kalau tentang kalpa ada pohon surga. Di akhirat ada, di akhirat juga banyak sebenarnya. Di akhirat warnanya beda-beda. Ada pohon yang seperti pelangi, jadi dia akan memancarkan beberapa daun yang berwarna-warni. Ada fungsinya Pohon kah? buah Ada yang bisa akibatnya? berbuah berbagai macam buah. Fungsinya di surga untuk kebahagiaan Yang di tinggal di surga. sana ya. Kalau yang di dunia nih, yang pohon yang ini, semua pohon bisa digunakan oleh manusia? Tidak ya, hanya beberapa aja. Hanya ya? beberapa saja yang bisa difungsikan oleh manusia. Karena istilahnya pohon gaib itu akan memilih siapa yang pantas. Tidak kita yang milih. Nah, jadi ada lagi pohon yang apa namanya? Bijinya. Ya seperti kelihatan biji dan berdaun dua. Tapi itu sebenarnya ujung pohonnya. Di bawahnya ini batangnya. Jadi yang muncul ke tanah cuma dua kecil gitu. Iya. Lalu fungsinya Untuk menjadi rumah jin. Di tanah gitu ya. Jin yang agak kelas bawah. Ada pohon yang Tumbal. disebut pohon tumbal, atau sebutan lengkapnya pohon tuyul. Ketika manusia meminta pesugihan di sana, pohon itu akan mengisi pohon tempat yang sering digunakan.
Nah, pohon ini sebenarnya mengikuti bentuk pohon yang ada di dekat sana. Jadi bentuknya bisa berbeda-beda ya. Tapi kebanyakan bentuknya yang dia sukai adalah berbentuk seperti pohon. Daunnya kecil-kecil sih. Daunnya agak-agak kecil segitu-segitu besarnya. Apa namanya pohonnya? Bingung saya bilangnya. Pohon beringin. Mirip itu. Entahlah namanya. Pohon besi apa pohon apa ya? Pohon besi. Entahlah namanya. Apakah pohon besi? Apakah pohon lain namanya? Entahlah. Saya kurang mengerti nama-nama pohon itu. Tapi mirip-mirip pohon beringin, namun bukan beringin. Pohonnya memang agak nggak terlalu besar juga. Pohon tamarin. Entahlah. Celagi. Pokoknya seperti itulah bentuknya mirip. Jadi ketika gitu kadang-kadang ada daun yang jatuh. Daun itu dibawa pulang Oleh yang mencari pesugihan. pohon pesugihan ya. Kalau daun itu sampai di rumah tidak hilang, direstui, maka dia akan diikuti oleh sosok tuyul. Makanya saya tidak bisa menyebutkan, makanya disebut pohon pesugihan ya, pohon tuyul ya. Karena yang tinggal di sana para tuyul. Dia jatuh ya, dia jatuh sekalian dia itu turun untuk mengikut yang pengambil. Berbuahkah? Tidak rasanya. Tidak ya. Kalau pohon-pohon yang seperti pohon emas itu ada nggak? Itu kan pohon gaib Iya, maksudnya di dunia nyata. seperti pohon gaib itu. Jadi kegunaannya ya seperti pohon gaib itu. Mungkin Pohon emas itu adalah pohon anugerah. ya, maksudnya adakah ada banyak jenis kah pohon anugerah? Enggak. Cuma satu aja. Itu aja ya, pohon anugerah. Pohon ilmu hitam. Ada juga. Di mana pohon ini biasanya diyakini untuk meminta kesaktian ilmu hitam. Ada penunggunya. Penunggunya ya entah nenek sihir, entah iblis penunggunya. Jadi dia akan menyesatkan manusia. Biasanya pohon ini ada di tempat-tempat agak ke hutan-hutan gitu, agak terpencil. Kadang-kadang ada di tempat yang memang sudah terkenal, tapi nggak banyak orang tahu. Sering digunakan biasanya untuk di sana ritual, meminta judi, kesaktian atau yang lainnya. Ya, yang buruk-buruk lah ya. Ya, intinya mempercayakan itu kepada si pohon. Nah, bisa terjadi. Pohon toge ada nggak yang sakti? Pohon toge nggak ada. Ya bukan pohon ya, toge tanaman ya. Pohon yang bisa menyerap makhluk gaib. Ada juga. Ada. Jadi ketika Ini pohon nyata. pohon gaib. Pohon gaib. Ini pohon gaib. Di mana pohon itu hanya memiliki 2 ranting. Dua cabang. Dua cabang ranting, di atasnya terpotong. Oke. Itu saya lihat, dan urat-uratnya seperti urat-urat tua sekali. Oke. Kayak akar gitu ya. Ya, kayak akar. Tapi merambat. Iya, gitu, merambat. urat-uratnya ini seperti akar. Dijaga oleh jin berwarna putih dan jin berwarna hitam. Kalau ada orang yang berkeinginan buruk lewat dekat sana, atau makhluk gaib buruk, diserang Sama yang gelap. Sedangkan saat ada makhluk gaib baik yang turun ke sana, disapa, dihormati, maka pohon itu akan tunduk. Oh, ini pohon Hidup netral ini. berarti ya. Ya. Jadi makhluk gaib yang ini bukan pohon jahat, tapi jahat bagi yang jahat. Jadi ini seperti pohon yin dan yang. Oh. Lalu kalau panda yang ke sana? Pandanya ini kan binatang. Ya kan hitam putih kan. Iya, kan gitu maksudnya. Oh iya. Ini makhluknya agak aneh. Ini panjang katanya. Ini agak gini. Kerucut panjang. Kerucut tapi giginya agak taring. Keduanya. Sama, sama kembar betul. ini. Yin yang tapi ya. Kembar ini, makhluk jin kembar. Kembar laki wanita. Jadi kembarnya itu laki dan wanita, tapi kembar. Itu yang hitam itu laki, yang wanita itu putih. Ada isi gini yang wanita.
isi payudaranya. Ya makanya wanita gitu ya. Terlihat wanita ya. Oke. Biasanya duduk di dua ranting itu, kanan dan kiri. Ya bisa dibayangkan lah ya teman-teman ya. Dia mengisap energi yang sebenarnya pengendalinya ini berdua. Ini dia tidak bisa kemana-mana. Karena pohon soalnya ya. Ini termasuk bagian dari pohon. Ya. Yang ini makanya Ya. ini hanya duduk dan tinggal tidur, duduk tinggal di sana. Menyerap itu, sekali pohon itu menyerap, mereka juga mendapat makanan langsung. Nah, pohon ini terkadang melakukan perjalanan, terkadang diam di suatu tempat. Bisa jalan. Bisa. Jadi sebenarnya pengendalinya ini berdua. Ada yang kayak gitu ya. Jadi ini pohon aneh, memang pohon yang paling ditakuti. Adanya di Indonesia. Ya, tapi di tempat yang benar-benar hutannya itu tanpa pernah ada yang nginjekin manusia. Karena pohon ini sangat tidak suka dengan manusia. Kalimantan betul. Sama sekali belum ada yang menginjakkan kaki satupun manusia di sana. Kalau sampai ada yang menginjakkan kaki, dia akan pergi. Makanya dia bisa berpindah ke tempat yang dia sukai. Dia akan diam di sana. Karena pohon ini tidak suka dengan manusia. Ya kalau hutan sih yang paling besar kan Kalimantan ya. Ya pokoknya di tempat yang seperti itu kemungkinan, dan ini hanya ada kemungkinan 2 di Indonesia dulu pernah terlihat. Nah di luar negeri banyak, di Amazon. Iya, Amazon luas soalnya. Makhluknya makhluk kerdil soalnya berdua itu. Tapi pohonnya besar. Pohonnya besar, makanya aneh. Tapi gaib kan ya. Kalau pohon yang melayang itu ada nggak? Melayang di udara. Tadi kan yang di air udah, daratan udah. Yang melayang ada nggak? Pulau ini ada, pohon nggak? Pulau ada. Yang berisi ya. pohon. Pulau melayang. Tapi kalau pohon tok nggak ada ya? Ada. Pohon aja nggak ada. Ada lagi pohon aneh. Pohon itu pohon buah. Berbuah. Berbuah. Buahnya ini seperti mirip buah Belimbing. Bukan belimbing, tapi buah Apel. bukan apel juga, maaf ya. Alpukat. Alpukat. Ya, tapi rasanya ini katanya makhluk gaib itu mirip rasa pohon-pohon mangga campur mangga campur apa ya? Pisang. Enggak, pisang, mangga campur pepaya. Besarnya ini hampir sebesar pepaya. Bentuknya itu seperti mirip alpukat. bentuk buahnya. Pohonnya Bentuknya pohonnya seperti palem. Ini buahnya banyak ini. Nah, ketika makhluk gaib itu mengambil buah itu, memakan buah tersebut, maka pohon itu bisa meniru bentuk makhluk yang pernah memakannya. Akan muncul mukanya makhluk tersebut. Dan ketika pohon itu menginginkan tiruan, dia bisa. Tapi kekuatannya tidak sama. Oh, hanya meniru bentuknya saja, tapi kekuatannya nggak sama. Jadi hanya pohonnya yang berbentuk atau buah yang dimunculkan berbentuk, dan buah itu bisa berjalan seperti yang itu, tapi kekuatannya nggak. Iya. Kekuatannya sangat lemah. Istilahnya buahnya yang jatuh berbentuk seperti yang pernah makan buah itu gitu ya. Jadi misalkan ada orang jahat yang ingin kelaparan dan ingin menyerang makhluk potis, dia akan jatuh dan membuat bentuk yang benar-benar mengerikan jadi hingga takut, dia kabur. Terintimidasi soalnya ya. Bentuknya ini apa nih, serem nih. Padahal sebenarnya kekuatannya nggak seberapa. Namun pohon tersebut punya pelindung pribadi juga. Pohon itu disebut memiliki 1000 nyawa. Pohon yang 1000 nyawa artinya nyawanya ini nggak tahu sampai berapa nyawanya. Jadi ketika dia meninggal, dia bisa membentuk lagi otomatis tubuhnya yang rusak. Apa namanya? Regenerasi kayak gitu, dia bisa. Regenerasi. Karena dia yang memakan
buah tersebut, itu sedikit energinya disalurkan dan disimpan oleh buah tersebut. Jadi sebenarnya buah ini hebat-hebat karena orang makannya, istilahnya. Ini kayak wireless gitu ya, jadi Dia tidak pernah melarang orang untuk memakannya, terkirim. tapi dia akan melindungi diri ketika pohon itu dijahatin, diserah, atau mau dibakar, atau mau dipotong, atau gimana. Tapi kalau hanya untuk makan aja nggak apa-apa gitu. Hanya saja sedikit saja, misalkan cuman 3% atau 2%, nggak terasa energinya ikut terserap oleh pohon tersebut dan disimpan, jadi kan besar energinya. Jadi disebut nyawa tak terbatas karena itu. Nggak tahu dah sampai mana batasnya. Apalagi bisa regenerasi ya. Bisa. Atau yang kayak gitu ya, aneh-aneh ya. Kalau Ada- musuhnya nggak kabur, dia ini terus sampai musuhnya kecapean lelah. Jadi sebenarnya pohonnya nggak jahat, cuma yang ingin jahatin dia itu dia lakukan itu. Jadi dia Oke. punya pelindung. Iya nggak jahat, cuma iseng ya. Tapi kan memang karena dijahatin, kalau juga sekedar makan kan dia selalu Iya. memberikan. Ada yang seperti itu saya lihat. Ya, kalau misalkan Upin Ipin yang makan gitu kan munculnya Upin Ipin. Waduh, kok ini banyak sekali Upin Ipin nih. Ya, tapi itu nggak mungkin karena dia di televisi gitu. Iya. Lalu ada nggak yang aneh lagi nggak? Ini kan aneh nih. Ya, siluman pohon yang memiliki banyak kepala, banyak tangan, memiliki kaki juga banyak. Aneh, seperti akar-akar tapi kaki, kepala banyak, tangannya banyak, rantingnya ini seperti tangan gitu. Seperti apa namanya? Makhluk-makhluk penunggu hutan kuno, tapi nggak berdaun. Cuma ranting doang. Seperti pohon mati ya Mm-mm. bentuknya. Oke, sekian aja mungkin ya episode-nya. Ya, kalau diceritakan ini sebenarnya banyak, Banyak ya, tapi saya hanya menceritakan yang Paling aneh. ngetok-ngetok aja yang aneh-aneh. paling aneh ya. Mm. Oke, sekian aja tayangan kita kali ini. Jangan lupa di share, subscribe, like, dan tonton video-video kita yang lainnya. Jangan lupa juga untuk menghidupkan lonceng teman-teman agar ketika kita ada video baru ada notifikasinya. Ada tambahan lagi? Don't forget to share ekspedisi alam lainnya. Artinya, jangan lupa untuk membagikan video ekspedisi alam lain. Mungkin ada subtitle di bawah ya, Ya, atau di atas. Dari sini mungkin. Dari sana. ya itu I'm fine gitu. Nah, kami pamit undur diri. Saya Yogi Magic Tree. Gus Robin, I'm fine. Gus Robin, Festival Fashion Week. Ada lagi? Nah, Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pramusanti. Om Santi 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 Om. See ya. thank you. Kalau pohon berenang tuh ada yang berenang. Ada.